Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wat tabi'ina ila yaumiddin, khususan jami'i masayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana, khususan jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairuhum lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la khawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ada dua golongan ruhaniyah manusia ketika saat di dunia kembali kepada Allah dalam posisi sudah fitrah dari perkara-perkara yang menghalangi dirinya dari Allah. Ada juga golongan manusia yang kedua ketika di dunia kembali kepada Allah, dia dalam kematian belum bisa menghadap bertemu Allah dikarenakan terhalang oleh sesuatu yang menjadikan sesuatu itu menghalangi, yang disebut sebagai sesuatu yang menyekutukan terhadap Tuhannya. Bukan perkara dosa-dosa selainnya itu yang menghalangi, tetapi yang menghalangi dirinya dari Allah adalah perbuatan yang menyekutukan Allah. Perbuatan yang menyekutukan Allah yang disebut sebagai syirik itu sering terjadi di dalam diri seseorang tersebut, sehingga dia sadar atau tidak sadar dia selalu melakukan hal tersebut. Oleh karena keadaan umat manusia ruhaniyahnya itu terjebak di dalam kesyirikan, maka Allah mengutus utusannya untuk memberikan satu pandangan dan solusi agar supaya si manusia itu tinggalkan perkara tersebut. Akan tetapi wa aktsaruhum la yu'minun, kebanyakan mereka itu tidak percaya. Akhirnya kembali kepada Allah dalam keadaan kotor. Dengan posisi seperti inilah Bapak Ibu, Allah telah menjelaskan dalam satu ayat, qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Sungguh sengsara bagi orang-orang saat di dunia mendustakan alias tidak mau untuk bertemu terhadap Allah, sehingga dia sudah tidak ada lagi kesempatan untuk bertemu. Akhirnya dia disebut qad khasira,
sungguh sengsara dia di sana. Bapak Ibu hadirin, untuk malam hari ini kami akan membahas tentang proses perjalanan kekasih Allah. Itulah orang-orang yang sudah sadar akan kesyirikan setiap saat dan waktu di dalam dirinya. Hal ini juga terjadi pada beliau Nabi Musa alaihissalam. Ketika saat berguru terhadap Nabi Khidir, dia sudah dibilangin oleh Nabi Khidir, "Ya Musa, jikalau kau masih memegang fanatik dengan keilmuanmu secara syariat, kau tidak akan pernah bisa menerima penjelasan wejangan perilaku dariku." Tapi oleh karena si Musa itu adalah termasuk pada saat itu orang yang keras kepala, ya, Nabi Musa, dia tetap mencoba. Ketika ditemukan Allah Musa dengan Khidir, itu isarohnya ketika dua aliran sungai antara air tawar dan air asin, disitulah kau akan bertemu Khidir. Iki tanda-tandanya. Ini kan atas dasar perintah Allah supaya Nabi Musa itu berguru terhadap Khidir. Apa yang terjadi? Pertemuan sudah, akhirnya mengikutilah beliau Musa terhadap beliau Khidir dalam wejangan ilmu ketauhidan kepadanya. Dihadapkanlah satu saat Nabi Khidir itu, Nabi Musa maksud saya, terhadap kejadian di mana Nabi Khidir telah membocori kapal. Itu apakah maksudnya kapal-kapal gini dibocori? Bukan. Apa maksudnya? Gini Bapak Ibu, ketika manusia itu sudah di dalam kapal itu laksana takwa. Tatkala takwamu itu bocor, ya tenggelamlah kau di dalam air laut. Artinya tenggelamlah kau di dalam kehidupan dunia. Artinya tenggelam berarti ruhaniyahmu itu terpedaya dengan kehidupan duniawiyah. Ini maksudnya membocori kapal. Tapi berhubung Musa itu melihat sisi syariatnya, maka dia protes. Bagaimana mungkin bisa kita membocori kapal seseorang, yang kapal seseorang itu menolong kita menyeberang lautan? Oleh karena si Musa bersikukuh memegang atau fanatik dengan hukum syariah, maka dia tidak mampu untuk menerima ini. Sebelumnya Musa sudah diperingatkan terhadap Khidir, Musa, kau tidak kuat Musa, karena alasannya Musa masih memegang kefanatikannya di dalam ilmu syariah. Siapapun Anda, apakah Anda sudah jadi kiai syariat atau mursyid thariqah, kalau kau masuk di Jaya Baru tidak kau lepas itu, nggak akan jadi kau, nggak akan jadi.
Sealim apapun ilmu dohirmu, jikalau sudah masuk di dalam jaya baru, turunkan, jangan kau pegang terus itu, nggak akan mampu, nggak akan bisa menerima ajaran ini, nggak akan, kau akan protes, nggak jadi kau, nggak bisa, kau akan kembali untuk bertemu pada Allah. Anda yang ilmu, alim ilmu tentang syariat atau alim tentang ilmu muhadharah, bahkan kau alim tentang ilmu mukasyafah, bahkan bisa menerawang isi perut bumi itu, mana sumbernya yang ada. Kalau kau sudah masuk di jaya baru, tidak kau sisingkan itu, nggak akan jadi kau. Andai kata kau mewah urusan duniawiyahmu di muhadharah, kalau masuk di dalam jaya baru masih kok pegang, kau tidak akan pernah bisa sampai pada kewusulan Allah. Begitulah kiranya Bapak Ibu, dihadapkan persoalan satu ini aja Musa sudah muntah, gak bisa menerima. Apalagi pelajaran berikutnya yang ada kaitannya Nabi Musa, Nabi Khidir, maksudnya membunuh anak kecil, gak bisa. Dimana di situ mempunyai maksud, ibarat jenengan mewah itu dihabiskan kemewahanmu. Ibarat kau alim dihabiskan rasa kealimanmu. Ibarat kau ini orang yang berpangkat, diuculi, dipereteli pangkatmu, jadi jatuh. Mohon maaf, nggak bisa, tetap nggak bisa. Makanya siap-siaplah kau jikalau sudah masuk di jaya baru, siap mati, siap melarat, siap mereteli pangkatmu duniawiyah. Begitu. Yang terakhir, dihadapkanlah satu kejadian di mana menghilangkan rasa kehormatan di dalam dirimu. Artinya, mengapa di situ Nabi Khidir membangun satu pagar di mana orang-orang kampung itu tidak menghormati kita? Oleh karena si Musa itu adalah merasa orang yang terhormat, mestinya masuk di dalam kaum harus dihormati, malah dicuekin oleh kaum. Musa sakit hati karena merasa mulia. Wong aku nabi kok, lah wong aku orang tokoh kok masuk di kaum kok gak dihormati, lah kok malah Khidir kok membangun pagar yang mau roboh. Ini selalu bertolak. Mestinya ketika saat iki pandangan Musa, ketika saat kaum itu tidak menghormati alias meludahi, mestinya harus dibalas meludahi. Enggak, Nabi Khidir malah ada satu pagar di kampung itu yang mau roboh, malah dibangun. Musa memakai hukum syariat. Akhirnya saat itulah perpisahan terjadi. Itu artinya apa, Pak? Orang-orang yang ketika saat dihadapkan huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, ajaran Rasulullah ini mayoritas menolak, mayoritas. Tapi ada perjalanan calon kekasih Allah awalnya menolak, tetapi akhirnya dia menerima. Atas kesadaran diri, hidayah datang diterima. Akhirnya inilah
Dia yang awalnya mengatakan bahwasanya ajaran dinut tauhid itu enggak benar, akhirnya atas kesadaran diri mengatakan benar. Ada seseorang yang seperti itu, yang asalnya itu kolot-lot seperti Nabi Musa, enggak mau, tapi pada akhirnya dia menerimanya. Ini jan kalau tidak pilihan Allah nggak mungkin bisa terjadi. Oleh karena pilihan Allah maka bisa hal ini terjadi. Contoh pada si Musa. Diterangkan hal ini di dalam surat Toha ayat 11 sampai ayat 14. Inilah proses kita. Walaupun kita dulu mengatakan ajaran dinut tauhid itu enggak benar, sekarang berhubung jenengan sudah mau melepaskan keakuan Anda yang kaya, keakuan Anda yang mewah di dalam muhadharah kealiman, di dalam mukasyafah kesaktian, maka disitulah Allah dawuh falamma ataha nudia Musa. Ketika Musa dipanggil oleh Allah, dia datang terhadapnya. Ya Musa, hi Musa, ini ana Rabbuka, sesungguhnya aku iki Tuhanmu. Nah ini berarti dengan proses seperti ini Anda ini sudah menghayati, mengimani apa yang terjadi dari Allah, diberikan tentang dinut tauhid. Hatimu sudah ada nur cahaya. Nur cahaya apa? Nur cahaya iman yang benar, tapi belum menjadi nur makrifat. Cahaya yang benar artinya cahaya iman yang benar. Artinya kalau sampean sudah yakin ajaran dinut tauhid itu sudah dikatakan kebenarannya mutlak, maka Anda pasti akan mengatakan gini, ternyata apa perbuatanku selama ini, baik sholatku, zakatku, posoku, tidak ternilai di mata Allah. Pasti seperti itu. Apa amaliyah-amaliyah yang dulunya Anda bangga-banggakan, loh sing sugih sedekah Pak, di setiap provinsiku bikin masjid, setiap provinsi, bahkan setiap kabupaten itu mendirikan masjid. Bahkan saking kayanya, usahanya saking lancarnya, jari ini gurunya, oh iku barokah kamu, barokah, semakin kau bikin masjid semakin banyak maka usahamu semakin jaya. Iya jaya, tapi bukan jaya baru loh ya, bukan jaya, itu katanya barokah. Semakin ditinggikan omsetmu, berhubung Anda itu masih ada di lingkaran syariat, terus punya satu amalan, terus amalan itu jadi karomah, mesti siapapun pada umumnya mengatakan itu barokah. Barokah. Lu gak usah ngomong tidak, memang gitu dulu itu. Siapapun yang hanya masih di lingkaran hukum syariat, terus kamu punya amaliyah apapun ya, yang kau istiqomahkan sehingga muncul karomah dan mendukung kesuksesan usahamu, mesti kau mengatakan barokah. Gurumu yang ngomong barokah.
pertanyaannya, itu hidayah apa istidraj? Nah, tinggal kita mensikapi dari sisi mana. Kalau kita sikapi dari sisi syariat, lawang jenengan iki patuh hukum syariat kok, sholat ini gak jamaah gak gelem, iya gak gelem, poso mawon masih loro, wetenge mending aku matek dalam keadaan poso daripada mokel. Cari Pak dokter, kui nek gak mangan lambungmu kok tambah parah. Mboten, matek gak apa-apa. Jenenge wong saking kuate cekelan syariat gitu ya. Lho aku nggak nyalahkan, itu prinsip, monggo. Lah, Masya Allah, semua dikasih Allah mudah tentang kesuksesan dunia. Dodolan sak dodolan, dagangan lagi buka, lho sing teko kok Masya Allah marung no. Wis gak no sepine, saking gak sepine ninggalno sholat duhur jamaah susah. Wis jenenge saking ramene Pak ya, mesti ngomong barokah. Iki barokah sebab wiritaku, sebab pendungane guruku. Gurune ngomong, ya kene rek 5% rek. Lho aku yo ngaitno, aku sing gak wiritan awakmu. Bentuke 5% apa? Lho kaya ngene iki apa jenenge? Apa iki degan? Ya aja kok tukna wungkul ngene. Ya kudu kok pecah. Engko cek iso dipangan daginge diwadahi nang nggone gelas. Ngoten. Aku ngerti ngene iki, kok sisane kok entekno. Rumangsane aku gak seneng kelamutane ngono bae. Allah ya. Ya wis ra apa-apa. Wis Pak, siapapun kita kalau masih berputar di dalam hukum syariat mesti ngomong hidayah. Ngomong hidayah. Iki petunjuk, iki barokah. Tetapi ketika saat hatimu sadar tentang aturan dinul tauhid, pasti nafsu lawamahmu di dalam dirimu itu muncul, bangun, kesadaran tumbuh. Iya. Mengapa kita kesadaran penuh di situ kalau kita itu ketika saat beramaliyah muter di dalam hukum syariat itu tanpa guna dan manfaat? Karena Anda sudah tahu kesadaran segala amaliyah apapun itu tergantung nata iju akhwalil apa husnul a'mali nata iju husnul ahwal. Sudah tahu baik dan tidaknya satu amalia secara fisik tergantung keadaan rohaniah bagaimana. Lah kita nggak ada sama sekali rohaniah. Waktu amaliyah itu condong nang Allah nggak ada. Nah disitulah kesadarannya. Akhirnya Allah panggil kau, ya hambaku sinio. Ya itu maksudnya. Akhirnya sampean datang. Di situ Allah katakan, ini sak temene ingsun, ana ya ingsun iku rabbuka, aku iki Tuhanmu. Artinya apa Pak? Di dalam hatimu ada rasa bahwasannya Allah itu dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Muhammad, jikalau ada hambaku yang tanya tentang aku, katakan, jawablah, aku dekat. Aku dekat ini posisinya Anda sudah
rasa yang ada di dalam diri Anda itu muncul bahwasanya yang segala-galanya yang melakukan adalah Allah. Akhirnya ora patek muring-muring. Ya, kabeh semuanya untuk umat. Akhirnya jenengan keadaan kamar segitu dihuni orang gak kemaran muring-muring. Ojo saenake dhewe. Ya. Tata hati. Kamu di sini itu menata hati. Gak muring-muring ae. Nek muring-muring tak ada sawah, sumpah tak ada sawah. Sesama harus enak atine, ojo menang karepe dhewe. Ayo balenono tak dele sawah kuwi. Tak dele sawah. Nek dele sawah piye? Tak kene gubukan sak meter mesti sak meter, balah kepanasan, mesisan tak kum kuwi. Kita di sini dipanggil Allah, ya. Kita ke sini dipanggil Allah, bukan aku manggil, Allah yang manggil. Kamu di sini itu didandani Allah. Perhatikan apa dawuh-dawuh Allah. Allah kalau sudah memerintahkan kita untuk meleremkan sifat amarah, leremkan. Caranya bagaimana? Untuk meleremkan. Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Kondisi apapun, kau harus sadar yang berperan di situ Allah. Jadi kalau bila mana ada muncul sesuatu sedikit yang enggak enak, kau bisa kembali. Kalau ini tidak kau perhatikan, tak dele sawah, ngandelo. Ayo, butuh ya awak dhewe iki ben jenengan iku bersih rohaniyae juga bersih jasmaniyae. Tinggal berapa tahun sih kita itu? Ayo, sisa umur kita tinggal berapa? Waktu yang begitu panjang kau habiskan zalim pada Allah, tinggal sedikit. Ngapain dibuat marah-marah? Ngapain dibuat menang sendiri? Wis, iku gak masuk Jaya Baru. Ya. Ini ana rabbuka, aku iki pangeranmu Musa. Artinya di dalam dadamu itu sudah ada nur iman yang benar. Apa? Fungsikan. Caranya memfungsikan itu tadi, keadaan apapun Anda berzikir, sadar. Inilah Musa. Mengapa ayat ini Allah katakan terhadap Musa? Supaya Musa itu satu, waspada setiap saat dan waktu. Nafsu itu akan selalu mengincarmu. Dua, supaya si Musa mudah untuk kembali bertemu Allah. Tetapi Musa, kau akan bertemu aku. Satu catatan, ketika Anda sudah memegang sirul asrar, kau akan bisa sampai fana'udz dzikri, kau sampai bisa ketemu Allah, usul pada Allah. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Allah katakan dalam satu ayat lain, falyamal amalan sholihan. Teruskan zikirmu, terus. Jangan berhenti kau, teruskan berzikir. Kedua, menurut ayat surat Toha ini Allah katakan fahla lepasen nak laika
sandal luru ning awakmu, artinya tadi kau merasa kau yang digerakkan Allah dan Allah hidup itu yang menggerakkan. Lah gitu dah. Itu dzikir su'aul basyirah. Yang tadinya Anda merasa yang digerakkan dan Allah itu yang menggerakkan hidup dalam dirimu, ini kan disebut su'aul basyirah atau muraqabah. Anda sudah merasa kalau Allah itu sangat dekat. Lepasen keakuanmu yang merasa yang digerakkan. Yang kedua, lepasen rasa keakuanmu yang tadinya itu Allah yang menggerakkan atau yang memperankan Anda. Lepasen. Sebab apa? Innaka bil wadil muqaddasit tuwa. Sebab kau ini mau masuk di ainul basirah. Artinya Nabi Musa ini mau masuk pada lembah tua. Innaka bil wadil muqaddasit tuwa. Karena Nabi Musa, karena kaum Musa mau masuk di lembah yang kusucikan. Itulah alam makom musyahadah, makom kewusulan di situ, makom kewusulan. Lah terus carane nyoplok ya nopo? Ya nek sandal-sandal ngeten Pak, gampang nyoploki gitu. Iki sandal yang ada kaitan dengan rohaniah. Gimana caranya? Ngeten. Hilangkanlah semua apa tampilan-tampilan, nama-nama yang berkenaan dengan dirimu dan diri Allah. Lepasin. Tadi sampean beriman kalau aku yang digerakkan, terus di situ ada hidup yang menggerakkan. Kan masih ada dua. Istilah bahasa rasa, jenengan tadi merasa bahwasanya yang berperan itu Allah. Berarti Allah sing kau rasa, kau yang merasa. Allah yang kau lihat, kau yang melihat. Loh, iki buangen. Piye carane sampean buang? Belajarlah hatimu itu untuk menumbuhkan dalam diri. Pertama, penafian keakuanmu yang tadi merasakan, buangan. Yang kedua, penafian keakuan Allah yang kau rasakan. Terus ya apa? Inilah akhirnya muncul satu ayat, innani innani anallah la ilaha illa ana. Munculnya keanaan dirimu, bukan ana dirimu makhluk, ana dirimu Allah. Kedirian Allah di dalam dirimu itu sudah betul-betul muncul setelah kenafian keanaan dirimu yang merasakan dan Allah yang Anda rasa. Dan itu tidak bisa kami urai, Pak. Tidak bisa kami sebut. Cuman saya hanya bisa menyebut ana Allah, hanya itu. Cuman maksudnya di situ nanti Anda akan dipahamkan Allah sendiri. Wis, inilah bahasa ilmu itu sing paling dhuwur, puncaknya ada di sini. Puncaknya ada di sini. Tergantung dirimu mengiyakan seruan Allah di dalam sini apa ndak. Pun. Wa anakhtartuka fastami lima yuha. Andalah yang kupilih, kata Allah.
Jikalau Anda melakukan seperti ini, berarti Anda adalah hamba yang kupilih. Berarti Nabi Musa itu hamba yang dipilih. Dan nek sampai ngumbar amaroh terus jauh Pak, masih jauh. Ketika saat sampai itu nanti sudah melakukan nafi isbat, di situ fastami rungokno, nanti ada dawuh di dalam dirimu, dan ketika dawuh datang dirimu sudah tidak ada. Apa isi dawuh? Aku Allah. Aku Allah. Itu dawuhnya. Lah, munculnya dawuh itu, keakuan dirimu sebagai makhluk sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Lah, untuk sampai di situ Bapak Ibu, ya Allah, dalam tafsir ayat ini sampai Musa iku semaput, gunung iku meleleh, iku karepe piye? Jenengan sudah nggak sadar. Kesadaran hatimu terkait apa masalah dunia iku hilang. Bahkan sampai terjadi ketidaksadaran akalmu terkait urusan dunia. Bisa jadi seperti itu. Itulah maksudnya jenengan ini mengalami proses seperti Musa itu, semaput, pingsan di situ. Lah, maksud gunung yang meleleh bagaimana? Udah duniawiyah secara rohaniyah sudah tidak ada. Jangankan duniawiyah, istri, anak, harta benda, wong dirimu duniawiyah, makhluk itu sudah tidak ada, apalagi selain daripada itu. Makanya Bapak Ibu, hati kalau sampai itu sudah di titik situ, di wilayah itu, jangan heran kalau jenengan hati sampai itu tidak condong tentang urusan dunia. Memang sengaja diputus hubunganmu terhadap Allah. Dan juga bisa kadang jadi Allah memutus secara dohiriyah juga, yang asalnya Anda itu orang sugih jadi miskin, orang sakti jadi gak sakti, orang yang pangkat menjadi terendah, itu bisa jadi. Tinggal Allah memilih Anda dilakukan di jalur mana. Bon, kesimpulannya, maksud daripada proses kekasih Allah itu tidak semudah kita membalikkan tangan. Lika-liku perjuangan, lika-liku situasi yang dihadapkan kita, di tengah kita, termasuk di dalam pondok ada perselisihan, itu termasuk lika-liku. Cuman di situ kalau Anda tidak memegang zikir, yo lika-liku kaono marine lu sedang marenono lika-liku iku. Hadza siratum mustaqim, ben gak menggok dalan iku ben lurus. Apa? Yadhkurunallaha qiyaman, jaga zikir tersebut. Oke, Bapak Ibu, itu apa yang bisa kami sampaikan terkait masalah proses perjalanan kekasih Allah untuk sampai pada makom kewusulan. Kita masuk pada sesi tanya jawab yang ada di majelis. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderengipun ngaturaken kelepatan kang kathah
badhe panyuwunan penjelasan tentang materi kala wau Gus. Sing setunggal bab masalah pewangsulanipun rasa dhateng pangrasa sing intinipun makhluk niku mboten kagungan napa-napa. Kados praktekenipun niku lak mboten ngakoni lak ngoten. Lah niki wonten kejadian napa pengeling sing intine ngakokno nang aku iku mung cukup sepisan ae. Ojo katik mbok balan-baleni, kurang percaya ta nang aku ngoten. Dadose kedah pripun? Sing nomor kalih den panjenengan jelasaken kala wau nek sampun kaucap ini ana Allah niku den panjenengan waos kala wau saged pingsan. Nomor kaliyan niku gunung saged leleh. Niki nopo salah persepsi, nopo selip, nopo kenging diarani klintu, nopo das pundi? Keadaan akal niki sehat, keadaan logika niki masih berfungsi, dan itu selalu menggema di dalam hati ini. Aku Allah, aku Allah. Bisa disimpulkan seperti itu. Atas panyuwunan penjelasan ingkang sempurnaninpun sampun ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah nggak oleh baleni wau bisa terjadi manakala wa aslimu lahu. Ayatnya kan gini, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Kau akan bisa tidak balen-baleni kalau kau itu sudah pasrah dengan benar. Kau akan bisa pasrah dengan benar kalau kau itu sudah ketemu yang kau pasrahi. Itu prosesnya seperti itu. Kita tidak akan pernah bisa tidak balen-baleni kalau kita itu masih belum bertemu. Kuncinya ada di situ. Kita tidak akan pernah balen-baleni manakala kita sudah pasrah. Wa aslimu, dan podo pasrah sira kabeh lahu menyang ya kuwi bahasa syariat Allah. Tapi Anda akan bisa pasrah dengan benar terhadap Tuhanmu manakala kau sebelumnya harus bisa bertemu dulu. Lah inilah Pak persoalannya. Sehingga gambaran kita untuk tidak bolan-baleni, gambaran kita itu jikalau sudah wa aslimu lahu, akhirnya jenengan ngintir istilah coro sampean ikut dadi pohong bah didadekno gethuk monggo, bah didadekno jemblem monggo, dan atau bahkan dijadikan apa jenenge sing bunder-bunder iki kok wis apa wae kono dadekno lentu monggo, didadekno begedel ya monggo. Ikulah bentuk paribasan wa aslimu lahu. Sedikit pun nggak ada protes. Monggo jenengan dadekno lentu ya monggo, dadekno begedel ya monggo. Bon manut mawon. Niki
wa aslimu lahu, gambarannya seperti itu. Oleh karena kita itu belum totalitas jadi patung itu loh Bapak Ibu, akhirnya ono hitung-hitungan. Apa hitung-hitungannya? Munculnya hitung-hitungan karena di dalam diri itu ada rasa diri kita yang melakukan, lah itu hitung-hitungan. Ya sudah, kalau masih ada hitung-hitungan ya seperti itu, tidak bisa. Makanya kita bisanya tidak hitung-hitungan pada Allah. Allah itu nggak pernah hitung-hitungan masalahnya. Jenengan dikasih napas yo gak hitung-hitungan Gusti Allah. Gak tumon, kita nggak pernah tahu Gusti Allah. Bayaran aku ambaan sing tak gemenamu sedina suwengi 10 juta. Nggak ada, nggak ada. Mata kamu bisa berkedip, telinga kamu bisa melihat apa mendengar, nggak pernah Gusti Allah minta. Nggak ada hitung-hitungan. Lah kita manusia nggak bisa. Kalau manusianya masih muncul dalam diri kita untuk tidak hitung-hitungan, nggak bisa Pak, selalu hitung-hitungan. Oleh sebab itu hilangkan kemanusiaan dalam dirimu, setelah itu muncul apa, keakuan Allah dalam diri, baru wong namanya yang bisa untuk tidak hitung-hitungan itu cuman Gusti Allah. Berarti ya ya coba dadi menungso. Paham maksudku lah? Ya ilang ono kemanusiaan, baru gak hitung-hitungan. Dah. Yang nomor 2, bukan perkaranya sampean iku salah persepsi, salah mlebu kamar ya ora. Bagi kekasih Allah itulah proses Anda di dalam kebingungan. Orang yang belum pernah ke sini, pertama ke sini bingung karena belum tahu kahanan. Kalau sudah sampai di sini, baru Anda itu tidak begitu bingung. Wong kadang sudah ke sini sih bingung kok. Tetapi ketika saat jenengan kalih kula niki sudah sering kesini, maka bingung iku saya suwi saya ilang, baru di situ bisa istiqomah. Nggih. Ada lagi? Nunggu niki napa?
Nggih, tasih wonten. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Faruk Gus saking Mojokerto, matur nuwun atas kesempatannya ingkang kula tanggletaken niki terkait cara agar bisa istiqomah Gus menawi melampaui zikir sirul asror mulai ainul basiroh ngantos hakul basiroh bahkan sampai memfanakan diri, sandal kali wau sampun dilepas. Cuman kadang-kadang kita kan tidak bisa istiqomah. Lah terus pundi caranya? Apakah ngapunten secara teknis tangi turu wis aku tak mulai memfanakan diri jeret sampai engkau ternyata di dalam 24 jam ya tetap aja kita akan berinteraksi dengan lingkungan, akan berinteraksi dengan sosial. Yang kedua kami tanyakan cara istiqomah, yang kedua adalah bagaimana membedakan Gus bahwa ini adalah dari Allah yang memang kita memfanakan atau ini dari nafsu kita. Misalkan malas Gus, aku males lagi iki teko panjen kemalasan nafsu kita. Apakah memang kita saat itu jadi patung yang saat melakukan itu sehingga memang patung nggak bisa ngapa-ngapain. Matur nuwun Gus atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kita itu tidak bisa untuk menolak diri dari pengaruh-pengaruh lingkungan, karena kita itu hidup di tengah-tengah lingkungan. Allah telah memberikan satu keterangan tentang hal itu terhadap orang-orang yang hatinya sudah condong pada Allah supaya waspada terkait apa pengaruh lingkungan. Hal itu tertuang di dalam surah Ali Imran ayat 100. Ya ayyuhalladzina amanu, he wong sing atine wis condong menyang aku, intuti ufariqon, manakala kau mengikuti farikon itu sebagian golongan yang besar. Kan manusia itu dihadapkan dua golongan, terbagi menjadi dua golongan. Golongan pertama wa minhum man hadallah. Kalau masuk dalam lingkungan ini aman sampean. Golongan yang selalu hatinya condong pada Allah. Tapi kita suatu saat dimasukkan golongan farikon, sebagian golongan maneh lingkungan yang wa minhum man haqqat minadz-dhalalah, golongan yang lingkungan itu hatinya condong terhadap urusan dunia, hati bukan jasmani. Rupane farikon yang dimaksud yang kedua yaiku minalladzina, saking piro-piro wong ukeh utu alkitabah, utu kang den tekaake sapa ladina alkitabah ing kitab, berarti wong sing hatinya mewah dengan urusan selain Allah. Bisa ahli kitab
berarti wong alim ilmu dohiri. Utul kitab berarti wong mewah urusan dohiriyah dibawa ke batiniyah. Ketika saat jenengan iki masuk di dalam golongan ini, ketahuilah yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Mereka nggak suka kamu itu condong nang Allah, hatimu nggak suka. Diseretlah kau bagaimana setelah kau iman menjadi kafir, rohaniyahmu di mata Allah. Artinya mereka nggak sadar kalau mengkafirkan jenengan iki secara hakikat, karena secara syariat bukan termasuk kafir. Artinya apa, Pak? Hatimu akan ditarik supaya berkarakter seperti mereka, padahal Anda itu ba'da imanan, Anda itu iman sadurunge nang Allah, condong nang Allah. Terus bagaimana kalau kita dihadapkan kondisi lingkungan seperti itu? Bon, Allah wis ngasih jawaban, mereka itu mesti menarik Anda untuk hati condong min rohibin setelah mingkol bin zahidin Anda. Mereka akan menarik Anda, rohaniyahmu, supaya condong menyang duniawiyah. Dengan keterangan-keterangan di situ Anda supaya terpengaruh. Terus apa bisa menyelamatkan dirimu walaupun dihadapkan lingkungan yang seperti itu? Dijawab oleh Allah di dalam surat Az-Zumar ayat berapa itu? Lupa saya. Gini, Rasulullah dan pengikut-pengikut yang menjalankan seperti Rasulullah, yang disebut tabi'ina solihin, mboten ngomong masalah dzurriyyah dan nasab, ndak. Tabi'ina solihin itu cuman gini, Pak. Alladzina, mereka itu iku yadhkuruna padha njaga dzikire Allah ing Allah. Kiaman, baik dia ketika berdiri, wa qu'udan ketika duduk, wa ala junubihim, lan ketika dia itu berbaring. Artinya berdiri untuk apa? Macam-macam. Artinya jenengan duduk pas waktu apa? Macam-macam. Waktu berbaring untuk apa? Macam-macam. Berdiri kadang jenengan berjalan, berdiri kadang jenengan sholat, berdiri kadang Anda itu apapun aktivitas itu. Duduk juga begitu, berbaring juga begitu. Berbaring dalam keadaan sakit, berbaring keadaan jenengan ini tidur dan lain sebagainya. Beliau selalu menjaga itu, menjaga zikirnya itu. Lah, zikir yang kumaksud di sini adalah jatuhnya hatimu di su'a ke ain, dirasa sampai pada bertemu. Ini hanya ini caranya. Manakala jenengan kalih kula ini pinginnya selamat dari pengaruh lingkungan, sebab kita itu tidak menutup kemungkinan kalau kita itu suatu saat dihadapkan lingkungan yang tidak bersahabat terkait rohaniyah kita, bukan jasmaniah, rohaniyah. Kadang-kadang lingkungan bukan orang lain, istri suami kita yang belum sampai di situ ngomel-ngomel. Istri suami kita nggak sadar kalau sebetulnya kita itu yaruddukum ba'da imanikum kafirin.
menyeret kita ya, menyeret dari keimanan ke kufuran. Karena apa? Itu sangat halus urusannya. Entah kalau gini sih jelas, Pak, gak usah sholat sekarang nang masjid, ayo nanggone gerumbul kono ai. Artinya gerumbul kono mujo-mujo utawa mlebu nang agama lain. Secara syariat kan jelas niki, bukan itu yang dimaksud, bukan. Yaruddukum, mereka itu menarik kamu imanikum dari iman yang benar, hatimu dijadikan kafirun. Jadi yang menarik gak merasa kalau mengkafirkan jenengan. Kadang-kadang orang dekat kita sendiri, kadang-kadang entah itu orang tua kita, lah iya duweni anak situ gak gelem nyambut gawe sing tekun, penggawaane mangan turu. Kadang-kadang gitu tuh ya, kadang-kadang kita, ya Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, Allah sudah memberikan rahasia bahwasanya mereka adalah yaruddu, narik Anda supaya karakter hatimu itu tidak ke Allah. Udah, itu lingkungan yang tidak bersahabat. Tetapi juga Allah memberikan solusi. Banyak ayat solusinya supaya Anda tidak terpengaruh. Ayat lain Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Saukeh-ukeh, sebanyak-banyaklah kau berzikir pada Tuhanmu, pada Allah. Berarti piye dimaksud zikir? Ya kesadaran hatimu. Makanya teman-teman thariqah ada yang begini, Pak Bu, Gus kula niku sudah kadung zikir siri iku gak isok putus. Saya sadar zikir siri tidak bisa menjadikan solusi untuk masuk di musyahadah wusul pada Allah. Saya sadar kalau kuncinya itu di sirul asr, tapi aku nggak bisa melepas sirul asr, nggak bisa melepas zikir sir, Gus. Bagaimana? Kumandangno terus, kumandangno. Ya iki jenenge wong adus, bajune sik dipakai. Iso ta Pak ya? Jenengan mandi tapi sik rukuan, mandi ambek ruku gak apa-apa. Lho carane nyabun ya apa Gus? Ya ojo sing disabun ojo rukuwe klambine ojo. Ya baju apa jenis badanmu sing kok sabun. Maksudnya apa? Ngeten Pak, bener lahirmu iku ngomong aku, wong liya ngomong makhluk aku itu, tapi di dalam hatimu bukan aku makhluk, paham ya? Iki laksana orang yang mandi tapi masih memakai baju. Ya, sekarang pilihin, kui adus mandi pakai baju atau enggak pakai baju alias dilepas semuanya bajunya, lebih plong mana? Tapi bukan berarti jenengan pakai baju mandi itu disalahkan, tidak. Enggak. Artinya yang kau basuh itu adalah badan, bukan kulit, bukan baju. Anda mandi kan macam-macam alasan nih. Entah hawa panas iki ben dadi adem lak ngono nggih, sing ongkep ben gak ongkep, sing ana kotorane ben ilang kotorane. Jadi boleh jenengan ini berzikir sirul asrar, jenengan masih memakai zikir sir.
nggak apa-apa, karena itu tidak bisa kau lepas. Ya sudah, jalan aja terus. Dan jenengan kak kadik dikir sir, langsung sirul asor mudah, ya udah. Berarti laksana Anda ini mencari sesuatu, segera awak mandi bisa ketemu dengan cara melepaskan baju. Monggo, mana di antara Anda yang ingin pilih? Wa qala aidan, Allah juga mengatakan tentang zikir ini, hanya zikir itu Anda akan bisa bertemu Allah. Berarti kudu dikongkon jaga zikiri. Tetapi perlu diketahui, di dalam kekasih Allah di maqam musyahadah itu ada 3, fana, kamil, bakok. Sebelum dibakok siapapun kita, walaupun sudah tahu masing-masing sistem cara untuk selalu bertemu Allah, selama belum ada dibakok, tetap kita itu diuji Allah lewat lalai. Gak bisa enggak, kecuali jenengan betul-betul sudah dibakok, baru sedikit pun tidak akan terpengaruh dengan lingkungan yang kurang bersahabat, senajan Anda itu masuk dalam lingkungan tersebut. Iki cara istilah ikan, betul-betul ikan yang sudah hidup, bisa hidup di tengah air yang asin, yaitu ikan di laut, baru maksum itu sudah. Setiap detik dia akan interaksi jasadnya terhadap air asin, tapi tidak mempengaruhi rasa di dalam jasadnya ikan tersebut. Alasannya sebab ikannya selalu hidup. Itu yang satu. Terus yang nomor 2, apa mangre lali. Oh, membedakan, gini. Membedakan antara itu dari Allah dan dari nafsu. Mudah. Apapun yang terjadi pada diri Anda, ya, kalau hati kita itu duduk di takholi, jelas dari nafsu. Jelas dari nafsu. Kita tidak melihat apa yang muncul dalam diri kita atau di luar diri kita. Kalau ruhaniyah posisi di takholi loh ya. Takholi itu apa dah? Takholi itu hati kita masih memperlakukan selain Allah. Masih memperlakukan selain Allah itu bisa mendatangkan mudarat dan manfaat. Itu berarti takholi. Atau ringkesnya, dalam diri kita masih muncul keakuan makhluk atas segala apa yang terjadi. Ini jelas datangnya dari nafsu diri kita sendiri. Wes. Yang kedua, ini tujuannya untuk nengeri kalau itu dari Allah ataukah dari selain Allah. Yang kedua, hatimu manakala duduk di tajalli, jelas apapun itu bentuknya, ini semuanya dari Allah. Dari Allah. Apa tajalli? Dalam dirimu itu sudah tidak berlaku makhluknya, berarti akunya Allah dalam hatimu itu sudah tidak ada selain itu, termasuk dirimu sudah lepas apapun tuh Pak ya. Contoh, mensikapi di luar diri Anda, di situ ada maksiat ya, ada taat, ada bala, ada nikmat. Anda kalau hati duduk di tajalli, maka itu datangnya dari Allah. Berarti hukum ini hanya berlaku pada hatimu yang duduk di tajalli, dan tidak berlaku bagi orang yang duduk di takholi.
nggak bisa. Dan atau muncul dalam diri jenengan. Perkara apa yang muncul dalam diri Anda? Kalau ruhaniyahmu itu betul-betul dikatakan duduk di tajalli, maka hukum itu berlaku pada diri Anda. Hukum yang bagaimana? Hukum yang semua ini datangnya dari Allah. Tapi belum tentu hukum ini akan berlaku bagi orang yang duduk di taholli. Nggak berlaku. Nyun sewu, kita nggak usah bicarakan orang lain, diri kita sendiri. Ketika saat kita masih di taholli dulu, hukum yang mengatakan keakuan Allah dalam hal aktivitas apapun nggak mungkin terjadi dalam dirimu. Mesti dirimu ngomong, ya aku sing sholat, ya aku sing dzikir, ya aku sing semuanya. Jadi hukum yang berlaku pada diri kita adalah hukum pengakuan diri kita. Pengakuan diri Allah nggak pernah terjadi. Tetapi ketika saat Anda sudah ditajalli di sini, maka hukum yang terjadi adalah hanya dari Allah semuanya. Jadi melihat dari arah situ, Mbak ya. Tengerane tandanya itu taholli atau tajalli. Ya, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun izin Gus dalam memperkenalkan diri dalam Harsudi, tepatnya di Polo Dusun Janti, Desa Unut, Kecamatan Mojoanyar. Kami mohon maaf dulur-dulur sedaya ingkang rawuh derek kajian rutin menika terus mawon kula tasih nderek sekitar 2 bulan berjalan pun kegiatan menika. Kula menyampaikan di dalam kegiatan kula sehari-hari sebagai Polo Dusun, kami mengalami gangguan dan cobaan. Memang semua dari Allah, Gus. Kami sudah lebih kurang 15 tahun diuji dan coba oleh anak, mintanya ini dan itu. Kami memang percaya adalah kehendak dari Allah. Kami berpasrah diri pada Allah, menekan diri pada Allah, dikir pada Allah, semuanya pada Allah. Tapi semakin lama masih menghantui diri saya dan keluarga saya, termasuk istri saya. Kalau minta sesuatu harus dan tidak boleh tidak. Minta sepeda ini harus ada malam ini. Kalau minta uang sejumlah ini harus ada ini. Bahkan saya, nak, ingatlah kalau sudah tua, tolong nak, insya Allah nek biyen aku kuat, nek saya gak duwe, semua ada rezeki dari Allah, nak tolong nak, iling. Aku gak ngerti. Aku sing gerak lo ngene iku memang Gusti Allah. Kate lapo? Itu bicaranya beliaunya. Oleh karena itu Gus, cara kami untuk membina anak seperti itu, membina anak seperti itu bagaimana Gus? Itu caranya. Bahkan kami berusaha kepada termasuk pihak terkait, baik itu di kepolisian maupun juga di dinas sosial, bahkan juga di kesehatan, puskesmas dan rumah sakit. Saya sudah berusaha maksimal, tapi memang beliaunya ini terus terang gangguan daripada lingkungan yang amat besar, sehingga terpengaruh beliaunya tidak menghiraukan kepada kami sebagai orang tua maupun ibu ayahnya. Bahkan ditentang, dianggap saya sudah meninggal, bahwa saya seperti ini adalah wis kehendakku, aku Allah wis nyiptakno aku koyok ngene iki. Kate lapo kon? Itu jawabnya anak saya. Ya Allah, astagfirullah. Nyuwun pangapunten Gus, nyuwun petunjuk bagaimana cara untuk mengatasi anak seperti itu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah memberikan satu pandangan tentang duniawiyah atau tentang anak. Allah pun juga begitu. Kalau Rasulullah memberikan pandangan gini, apa yang kau hadapi terkait masalah duniawiyah,
anak iku duniawiyah, harta benda duniawiyah. Itu laksana kau menghadang perkara yang ada kaitannya dengan tsunami. Tahu tsunami? Air laut, gelombang yang besar itu. Laksana kita menghadapi gelombang yang tinggi, yang besar. Gelombang kan macam-macam Pak nggih. Ada gelombang itu tidak terlalu besar, ada yang terlalu besar. Kalau dalam ayat Allah katakan innama amwalukum, sesungguhnya amwalukum, harta benda, wa auladukum, anak, beberapa anak. Sesungguhnya harta benda dan anak-anakmu iku fitnatun, ujian teko aku. Ujian itu datang ada kalanya lulus atau tidak lulus. Kalau jenengan minta solusi bagaimana anak biar tidak seperti itu, biar seperti apa yang kita harapkan, seperti apa yang diharapkan Rasulullah misalkan ya, ben kak ngunu dadi anak sing soleh, lah ngoten nggih, gak ngeriwuk atau gak bikin sakit orang tua. Ketahuilah kita sebagai orang tua manusia sifatnya la haula wala quwata. Nggak bisa kita itu merubah anak yang asalnya durhaka terhadap orang tua menjadi nggak durhaka, nggak bisa. Kalau ngomong kita yang merubah, nggak bisa, nggak bisa. Sebab kita la haula, tidak punya daya upaya untuk merubah. Wala quwata, dan kita sebagai orang tua nggak bisa aslinya apa kekuatan untuk merubah, nggak bisa. Bisanya itu terjadi karena illa bil, datangnya dari Allah. Loh, biar itu datang bagaimana? Lah ini solusinya. Kembali kepada surah Az-Zumar ayat 54. Sering saya katakan, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Pertama kita harus menemui Allah dulu, karena yang bisa merubah adalah Allah. Yang tadinya kita itu punya wiritan ini terus Pak Yai engko cek ini sadar wiritan iki misalnya lah ngaten nggih, udah sementara waktu abaikan. Moco gini lah kadang ngono lah. Maksudnya abaikan itu bukan harus ditinggalkan, ndak. Abaikan kalau kau yang melakukan, dong, itulah maksudnya. Sebab dengan cara begitu kau mudah untuk bertemu Allah. Bertemu Allah. Kalau Anda sudah bertemu, maka tadi saya katakan baru wa aslimu lahu, kau akan bisa pasrah. Inilah Pak cara untuk merubah anak itu. Sebab sing gawe ngono ya Allah, sing ngubah ya Allah. Kalau kita melihat dari sisi makhluknya Pak, wis siapa sih orang tua sing gak getem-getem melihat keadaan anak yang berani bicara kasar terhadap orang
Rasulullah sendiri mengatakan, hei anak, kau jangan pernah ngomong, berucap dalam lesanmu terhadap kedua orang tuamu cis atau apa, bahasa kasari, ojo ngomong dukuri wong tua. Tapi ini terjadi, tidak hanya ucapan, bahkan kadang fisik. Ini dalam sisi syariat memang disebut anak yang durhaka. Sampai berani bicara nadanya di atas orang tua. Bapak Ibu, memang gak mudah, tapi solusi Allah kasih tahu. Bukan kau perkaranya yang bisa merubah karakter anak, bukan. Yang bisa merubah aku, kata Allah. Terus solusinya, ya kembali padaku, pasrah nang aku, nanti tak selesaikan. Wis cekai ngomong solusinya, jenengan kedah belajar dari segi apapun yang muncul dalam diri panjenengan atau dari diri anak, lepaslah makhluki. Dengan cara itulah nanti saya katakan, Allah katakan tadi ya, kembali padaku dan berpasrah dirilah padaku. Baru solusinya di situ terjadi. Bukan wirid-wiridmu itu yang kau baca bisa untuk merubah karakter itu, bukan. Memang sengaja anak saya hadapkan terhadap dirimu sebagai ujian terhadapmu untuk padaku. Pertanyaannya, kau melihat anak itu atau tidak? Sekarang gini Pak, anak mintanya sadek saknyak lah ngoten nggih. Ya nek ono lah ngoten nggih. Terus nek gak ono iku lho kaya apa? Kadang juga anak ngancam. Terus bagaimana sikap kita? Oke, kalau memang nggak ada, udah jangan hitung-hitungan. Udah adanya apa? Jikalau memang nggak ada, ya sudah. Terus gimana lagi? Terus kita pertimbangan ancaman, ya, ancaman dari anak. Kita berarti membahas tentang secara fisik atau secara dohir. Di situ memang ada anjuran. Kalau kau ngerti kalau namanya api itu panas, ya jangan kau dekati api itu. Iki fisik loh Pak nggih. Kau harus menjauh dari api itu. Itu solusi yang terakhir. Solusi yang terakhir karena pertimbangan fisik. Pertimbangan fisik. Nah, ojo ide-ide motor liwat ning embong kok ketubruk nak ngono. Niku ada yang bantah. Numpak ae selamat pisan. Gak oleh minggir-minggir, gak oleh nyedek-nyedek embong gede, embong besar karena banyak lalu lalang mobil-mobil takut ketubruk. Terus ngomong ben gak ketubruk, numpak ae mobil ben gak ketubruk. Iya, awakmu ono Jakarta akhirnya gak ono gini. Artinya apa? Gini. Kalau sudah ada perintah untuk menjauh dari mobil yang lalu lalang, ya jangan lantas kita bantah numpak ae selamat. Oke, kalau mobil seperti itu. Kalau saya kembalikan masalah api, jangan kau dekati api karena api itu panas terus kau itu mlebu ae selamat. Prasaku ya gosong tambahan. Lah gitu. Artinya apa Pak? Kalau kita pertimbangan fisik, kalau memang di titik kita itu di titik yang nol, nggak ada yang ditoleh, ya sudah. Berarti kita menjauh dari api. Sampai kapan? Ya sampai mereda.
sambil nunggu bagaimana Allah nanti akan membuka pintu hati si anak tersebut. Apalagi katanya anak tadi sampai bilang yang membuat saya seperti juga Allah lah gitu tuh ya. Loh jadilah wis genah tuh ya, wis genah. Mestinya yang membuat Anda tidak bisa memberikan apa yang diminta itu ya dari Allah. Mestinya ya kudu imbang. Kok sik muring-muring? Iku berarti wa minan nasi mayyaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimumin. Berarti munafik. Sing bikin ini aku ya Allah. Oke. Sekarang dihadapkan apa yang diminta tidak ada. Iki kok ya sik ngamuk-ngamuk, berarti ucapan di depan itu ucapan wong munafik. Yaudah, jauhi secara fisik. Iku secara fisik loh ya, ngomong secara fisik. Kalau toh memang situasi yang sudah nggak ada jalan, kalau ada jalan ya udah nggak apa-apa. Apa yang bisa kita berikan? Biasa nih Pak, nyun sewu. Mungkin kalau mungkin aku tanya boleh. Kalau tanya loh ya terhadap yang bersangkutan tadi, itu anak kandung sendiri atau tidak? Anak kandung sendiri. Udah, sekarang tak jawab. Sesungguhnya Allah menghadapkan ujian terhadap kita cuman aja dilewatkan anak. Sebetulnya itu Allah kasih sayang pada kita. Dikolep ke urusan dunia, sebab kalau urusan dunia kita selalu ada, itu akan menghalangi kita ruhaniah kita pada Allah. Kita harus masuk dalam kasih sayang Allah. Allah kan Maha Rahman, kita Maha Rahim, sudah jelas. Ketika saat kita dihadapkan duniawiyah kita diambil oleh Allah, bahkan istilah bahasanya kita itu wis gak duwe apa-apa, bahkan banyak hutang. Cara orang ekonomi itu sudah jatuh ketimpa tangga, nemen lho pol nemeni. Ingatlah, Allah ngepolkan seperti ini, itu sebetulnya bentuk kasih sayang Allah. Apa kasih sayangnya? Kalau kita sadar loh Pak ya, secara rohaninya, jikalau kita nanti dihadapkan Rahman itu tinggi, ya walaupun tidak tinggi lah, serba ada, apa yang dibutuhkan ada. Itu biasanya miturut pandangan Allah akan menghalangi ruhaniah kita untuk pada Allah. Ya ini namanya barzah, penghalang ini. Makanya jenengan kalau sadar di situ ada rohimnya Allah, kasih sayang Allah yang bersifatkan ruhaniah, jenengan pasti tidak mudah kita itu menyalahkan Allah lewat anak. Sangat dipahami? Iku mungkin sebagai tombone ati sampean mawon supaya jenengan iki kali kula belajar hati ini selalu wa aslimu lahu, belajar untuk mengembalikan semuanya itu karena Allah. Saya akui secara sifat basariah manusia tidak mudah, tapi sesusah sesulit apapun, kalau betul-betul hati kita genahna wa mayyattaqillaha, terus hati sampean iki kembali kepada Allah, dengan cara begitulah nanti perubahan kondisi di tengah keluarga kita akan berubah. Sebab kita tidak tahu awal kita itu dikatakan orang yang zalim pada Allah, belum tentu di akhir hayat juga loh zalim. Bisa juga di akhir hayat beliau termasuk anak yang kita kan nggak tahu, awalnya aja seperti itu. Tapi ada keterkaitan dengan riyadhah dan dzikir jenengan pada Allah,
itu dijawab oleh Allah, pada akhirnya itu menjadi anak yang soleh ing ngersane Allah. Ya bisa jadi tak. Sebab menungso itu gini Pak, asa terkadang apa yang kita anggap baik itu ternyata jelek. Sebaliknya apa yang kita anggap jelek sebetulnya itu Allah datangkan sesungguhnya itu baik buat kita. Contoh anak tadi kan jelek, gak suka kita sebagai orang tua seperti itu toh. Dan itu baik untuk kita sebetulnya. Itu akan kita tahu itu baik manakala kita itu melihat kasih sayang Allah. Mana kasih sayangnya? Jikalau kita itu urusan dunia itu tidak dikolebkan Allah, kita akan jauh pada Allah hati ini. Wis logikaning ini. Kita numpak kapal atau numpak pesawat. Di tengah perjalanan kapal itu mau tenggelam. Bagaimana posisi kita pada Allah? Mesti merapat. Ya Allah, yang bisa baca Yasin nang Allah, hanya minta pertolongan Allah. Tapi kalau kita sudah aman di daratan, hati kita gimana? Makanya sudah biasa Pak ya, orang itu akan hadir pada kita kalau orang itu sudah kolab bangkrut, sebab mencari solusi untuk bangkit kembali. Tapi kok nek wis bangkit biasa lali laksana. Kita itu adalah orang pengangguran di jalan, ada mobil lewat mogok, Pak tolong sampean surung lah ngoten nggih, jenengan surung terus muni dilebokno sampean jero motor ditinggal. Waktu soro ya nyurung, waktu gak soro wis muni ya diting. Yes, memang iki hukum. Yes, kita memang diposisikan Allah untuk menyurung mobil mogok. Setelah gak mogok mesti ditinggal jenengan. Mesti paling tidak matur suwun Pak nggih. Lah wis ngoten ta? Ya. Kadang nggih dikai rokok. Tapi gak mungkin, ayo Pak numpak Pak melok aku nang omahku. Gak mungkin. Ya wis, akhirnya dadal. Ngoten ta? Ya wis, memang harus kita lakukan itu. Yes. Jadi Pak, tetap di situ satu sisi jenengan pasrah kepada Allah. Dengan bentuk pasrah kita harus belajar selalu apa yang muncul dalam diri kita dan di luar diri kita datangnya dari Allah, tidak dari anak atau tidak dari diri kita. Itu caranya untuk pasrah. Yang kedua, secara fisik manakala memang sudah situasi sangat 0, min misalnya nggak ada belas, ya wis pertimbangan fisik laksana itu api ya harus kita hindari. Oke. Masih ada? Sampun Bapak Ibu? Oke. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang sudah kita dapatkan, beberapa ilmu dari Allah. Setidaknya itu memperluas wawasan ilmu kemakrifatan kita pada Allah dan memudahkan hati kita lebih luas untuk bertemu kepada Allah. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.